Cuma kadang karena dia namanya sinetron, itu disesuaikan wajah passion begini, ini cocoknya pemberang. Wajah begini jadi orang baik rupanya. Namanya sinetron. Ad-dunya la'inun wa la'bun. Dunia itu panggung sandiwara. Lanjut. Niat kepada hati. Adapun kehendak itu sir. Kehendak itu sir. Dan adapun memandang hati itu adalah ma'rifat. Kehendak itu sir. Itu bisa dipahami ya. Kehendak itu sir. Rahasia. Berarti rahasia tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Robnya. Dia dan Robnya. Dan memandang hati itu adalah ma'rifat. Berarti ma'rifat tidak perlu ketemu dengan ketinggalan hati. Suhud. Tapi udah tempat ketinggalan hati dia. Itu ma'rifat. Paham maksudnya, Bu? Kalau suhud kan harus nampak nih, ini botol aqua. Tapi karena udah tinggal dan lengket hati di situ, botol aqua langsung tajalli dia. Itu dia. Maka makrifat itu, hati itu, ya, memandang hati itu adalah makrifat. Memandang kehendak. Dan cermin hati itu iman. Cermin hati itu iman. Kalau cermin ada enggak tersembunyi, Bu? Enggak ya. Jadi iman dilepet itu yakin ya. Enggak ada lagi diragukan sedikit pun. Setiap ragu kafir kita, apapun. Jadi nanti ibu mau pulang, hujan lebat, Bu. Itu kan banyak banjir di mana-mana nih. Coba nanti cermin hati itu iman. Kan tasawur nanti, Bu, di makrifat kita. Kalau lewat jalan terubuk, situ banjir. Lewat itu banjir tuh. Kalau lewat jalan duyung, itu banjir. Ragu kita, binasa tuh. Tapi yakin kita, pasti pergi langsung. Situ lewat. Bisa lewat situ. Walaupun ada banjir, tapi mesti lewat. Itu ibarat. Begitu juga memandang pasien ini. Pasien. Kok pasien ke pas-pasan nampaknya. Bantu tolong lah. Itu ibaratnya. Ini paham sendiri dia, Bu. Itu dia. Ikon walaupun kontraksi dia tidak masalah kita. Aman tuh. Apa bunda? Kok lain nampak ente kondangan. Kok jalan ini gambar. Jadi cermin hati kan dibuat situ. Cermin hati itu iman namanya. Berarti kalau cermin hati itu iman namanya, bayangkan di cermin itu apa yang ada kita tengok itu tidak pernah tersembunyi. Kalau hitam tetap hitam nampak itu, betul, Bu? Di cermin. Jadi artinya pandang dengan pandangan hati, tidak boleh ragu. Umpamanya begini. Nah, yang kita tidak tahu-tahu lah ya. Pejalan. Cucu bunda inilah kita ibaratkan. Kita coba praktek. Cucu bunda anak yang kedua.
Ada yang masih umur anak-anak? Cucu yang anak kedua? Ada. Laki-laki. Siapa pangkal namanya? Muhammad Barid. Coba pandang dengan pandangan, ya, cermin hati itu iman namanya. Dia tidak hitam manis, tidak pula sampai kepada kuning langsat. Setakat dengan sawo matang, itu warna kulitnya. Betul? Nampak? Kita tidak melihatnya, tapi dapat dia. Tak bisa dibohongi. Pandang, nampak dia. Sebut nama, nampak punya nama. Ini dia, tapi cermin tadi. Kita praktik mah, kita praktik. Cermin. Tapi praktik. Nanti dia sebentar lagi umur 16 tahun ke atas, terlihatlah taik lalat di tangannya. Taik lalat di tangannya. Dan nampaklah di usia 10 tahun ke atas tu nampak tu. Yang dimaksud iya, tidak kita mengerti. Orangnya tidak banyak cincong. Nampak nanti sifat karakter aslinya mulai nampak dia. Kalau kecil-kecil, tapi kadang dah nampak tu. Beda dengan kakaknya, beda dengan adiknya. Ya Bu ya. Nampak? Seperti itu dia. Jadi apa mau disembunyikan? Apa mau disembunyikan? Tak bisa. Itu contoh. Ya. Dari pangkal luru aja kena suhud. Tempat ketinggalan hati. Hati cermin. Udah selesai. Dapat alamat, nampak dia. Udah. Maka nama itu adalah asma di Allah, nama di alamat. Itu dia. Jadi kalau tahu alamat jalan apa? Ikan Mas nomor 40, dapatlah mencarinya. Ikan Mas, tidak tahu nomornya. Antum putar-putar mencari. Untuk memudahkan. Lanjut. Kepanjangan kenangan nampak. Nak metong lah. Samanya. Makanya orang ditanya, ini hilang. Kucing. Apa warna? Kuning. 2 hari pulang ya 2 hari kemudian kan itu mah. Ikutlah kita belajar. Inilah kita belajar. Iya. Kadang kunci, Bu. Kami ingat dulu mertua lama, lah 2 bulan kunci hilang. Mertua. Jadi awak diam aja. Jadi istri akhirnya selesai. Bang, di mana kunci? Tuh dekat antara bagi apa tuh pot bunga di pagu tuh. Tengok rupanya situ taruh cucuannya situ. 2 bulan mencari dapet-dapet. Cuma kalau tidak berilmu, Bu, kita dibilangnya tuh pakai jin. Dia tidak paham. Jadi kita payah, Bu. Payah. Bilang tuh pakai jin dia. Dia tidak tahu. Payah. Mana bisa jin menyerupai? Sekarang kita baju ini. Kapan pula dia cari baju kan ini? Rabbani tidak bisa diserupai. Laisa kamisli syai'. Kan tidak bisa. Nah. Tapi kalau duduk di lepet ini sama ada kata kuncinya. Jangan lupa supaya kita tidak ada, supaya kita halal terus. Apa yang disebut DUKUN, ya, itu kan permainan, karena dijadikan ladang. Itu aja bedanya, Bu. Menjadikan ladang. Maka Ida Dayak tidak disebut dukun, karena dia bukan menjadikan ladangnya.
Jadi ada dukun lebih dukun. Walaupun dia perawat, biasa bila sadis dari dukun. Walaupun dia ustaz, lebih dahsyat dari dukun. Tolong doakan, bayar sekian. Kacau tuh. Kacau tuh. Nah itu. Ceramah kurang amplop, tidak datang lagi. Kacau tuh. Lebih dukun dari dukun lagi. Tak boleh. Itu dia. Itu dia ibaratnya. Jadi man ata, yang membenarkan kata-katanya, dia jadi syirik. Jadi orang datang itu yang jadi syirik atau tidak syirik? Dia biasa aja. Itu kan dengan izin Allah. Biiznil billah, sama ada maksiat atau ibadah. Dia semua aman kalau kajian ini. Maka kita tidak menghargai, jangankan dukun, kucing jadi hargai. Betul tak, Bu? Ini nengok orang bertato lah benci, berarti jauh kotor kita. Bukan itu kemuliaan tuh. Belum ada. Maka doa di kajian fikih, la yukallifullah itu makna ala apa? Lahul tulijul lailatil apa? Sedunia orang memuliakan tidak akan mulia kalau bukan dimuliakan Allah. Sedunia orang menjatuhkan tidak akan jatuh kalau bukan dijatuhkan Allah. Allahumma la mani alima itu dia. Maka resep itu kan dibaca Nabi. Kapan? Saat i'tidal. Makanya kita paham nanti kenapa kunut dibahas di waktu i'tidal. Apa rahasianya? Kan di situ dia, Bu. Kena tempat mustajab. Ini tidak malas berkunut. Kena tidak dapat ilmu. Itu dia. Orang berlomba imam-imam tu karena mengerti. Tidak salah. Jadi situ pula apa ni sekolah ni. Lanjut ya. Lanjut. Dan tauhid itu yaitu tahu akan Allah Subhanahu wa taala adanya. Itulah tauhid. Jadi sebelum tahu Allah Subhanahu wa taala yang ada, kita belum bertauhid. Coba sekarang kita buktikan. Apa yang ada di bumi ini Allah Subhanahu wa taala, betul atau tidak? Batu. Allah. Ya. Ibaratnya bunda ni cucunya, berapa cucu semua bunda? 4. Cucu bunda keempat tu tetap dipandang, ni cucu si A, ni si A ni. Maka saudara mirip ya. Di turunannya. Dari kue yang satu ambil pisahkan yang kecil sama. Betul? Yang dipahamkan oleh Abdul Wahab Sya'rani ya, innallaha khalaqa min Muhammad min zati wa khalaqal alam min Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk dia perlu diciptakan dari diri sendiri. Dan dari ini tercipta roh seluruh alam. Begitu, Bu? Masuk ke angin mendesir bergerak. Masuk ke tumbuhan tumbuh berkembang. Masuk ke bulan bersinar. Masuk matahari sama. Masuk ke manusia merasai sama dia. Itu dia. Jadi di situ semua dikatakan bertauhid, dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala yang ada. Jadi kalau pandangannya Allah Subhanahu wa taala semua, tentu hilanglah hina. Hilanglah cacian, hilanglah yang ada yang tadilah kalimat yang 5 tu ya. Ihram jadinya ya, tercengang. Ini yang disebut Yahu, Israhu, Iblahu, Tiblahu. Disama semua itu, Bu. Ya tu ya munada, Yahu. Hu itu apa? Angin. Di mana letaknya?
Ya itu panggilan sayang. Ya bunayya, duhai anakku. Duhai permataku. Wahai kekasihku. Ya habibi. Yahu. Ya. Adapun Yahu itu nama yang bernama, itulah cahaya. Cahaya apa? Cahaya rohani. Yahu, itulah yang bernama cahaya rohani. Siapa rohani itu? Muhammad Nurani, rohani, insani, rabbani. Rohani apa tuh? Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad zahir, Muhammad batin. Rohani di Muhammad mana letaknya? Di halaman setelah halaman 3 tuh yang tulis tangan. Ada Muhammad, ada ke atas Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad zahir, Muhammad batin, yang 4. Di belakangnya. Enggak jumpa dah. Yang tulis tangan. Juk. Rohani dia mana? Muhammad awal, Muhammad akhir, rohani. Kalau begitu hati. Betul? Hati. Jadi kapan Yahu tu yang bernama cahaya rohani? Makanya Bu, kalau hati senang, cahaya nampak di wajah. Kalau hati tidak senang, nampak juga di wajah. Kowik je kan yang datuk tu apa masalah? Nak jatuh-jatuh dengan iya Bu aja. Iya, rupa di Muhammad. Maka sifat Allah rupa Muhammad. Kan itu kajiannya yang sebelumnya. Jadi nyambung terus dia Bu. Inilah masuk kajiannya. Alhamdulillah ya Allah. Zat di Allah, diri di Muhammad, wujud kita. Sifat di Allah, rupa di Muhammad, diri kita. Itu dia. Kan itu dia. Iya. Nama Ainul Haq. Nah itu dia yang cermin tadi. Maka dapat dia. Dibilang je pangkal huruf, tahu dia langsung. Itulah dia. Dan tak boleh ragu. Kalau ragu kafir. Jadi nanti ibu bilang, kan tak tahu menahu Bu. Dia bilang, calon awak tak jadi dulu namanya ini. Tahu nanti ibu aja. Ibaratnya Bu, bukan tahayul, bukan khurafat, bukan ramalan, tapi makrifat. Cerminan hati, nampak di situ langsung. Maka sebut nampak wujud, sebut. Betul Bu, sebilang Soeharto, nampak tu, betul. Seperti itu dia. Coba di iya itu makanya awaluddin ma'rifatullah. Maka kunci awal bertemu dengan Rabbani. Itu dia. Itu dia. Bertemu dengan Rabbani. Allahu Karim. Dia apa dah. Mantap tu Itu disebut Yahu, yang bernama cahaya rohani. Jadi bisa diukur seseorang dari rupa Muhammad, nampak rupa yang batin. Betul ya? Nampak Bu. Itu dia. Israhu, dia masih hu tu Bu, cuma masuk israhu, sir. Ada kalimat sir. Yaitu yang bernama badan rohani. Tadi cahaya rohani. Itu badan rohani. Berarti yang nyata ini sebenarnya rahasia.
Makanya jadilah di akademisi namanya ilmu semiotik, ilmu tanda dan petanda. Apa yang nampak terbaca rahasianya. Kan itu dia. Kan kemarin mulai dari ba kita baca kan. Ba yang lebar. Lebar berarti mulutnya lebar. Apa lebar itu, Bu? Cepat paham. Bayang tebal beda lagi ya. Ini ada lebar tapi tebal bibirnya, kan beda lagi. Ini ada tebal, ada tipis. Nah itu, ini yang dibilang tadi badan rohani. Makanya bisa dibaca apa yang tersirat di dalam badan tersebut. Karena sir israhu, rahasia yang dizahirkan. Tengok telinga kita tahu ni pencopet. Tengok tangan ni tahu pencopet. Tengok tangan kita tahu ni rajin. Ni cekatan. Tentu cekatan, Bu. Cepat, tepat, tanggap, apa lagi? Ya. Jadi itulah dia diukur di israhu. Karena itu rahasia yang batin, yang dizahirkan. Jadi kalau begitu, itulah disebut Al-Quran sesungguhnya. Membaca dan membaca dan membaca. Hidup tanpa membaca, kita dibaca. Tapi betul tak Bu Aja? Kalau kita tidak membaca, kita dibaca. Minimal kita mampu membaca diri sendiri. Tajal muluk kemarin jadi dibuka-bukanya. Tajal muluk tu. Karena udah kemarin dibaca sedikit tentang ilmu firasat. Itu melatihnya, Bu. Ya. Sampai ke ilmu gerak ke kemarin. Yang bergerak di sini tanda ini, bergerak ini tanda ini, bergerak di sini sini. Tapi jauh sebelum bergerak ilmu firasat. Mulai kan ini tu, Bu, dibahas semuanya. Mata begini, tanda ini, hidung seperti ini, tanda ini. Sampai ke ilmu taik lalatnya kan dibahas kemarin. Cuma tak lengkap deh ya. Ya. Cuma dalam kajian ma'rifat tak perlu dibahas seperti itu, dia dapat sendiri. Tasawur dia, tergambar dia. Karena dapat ketinggalan hati dan cermin hati. Makanya orang-orang di ma'rifat itu kadang dia tidak belajar. Cuma yang dia dapat dituliskannya, jadilah ilmu. Jadi ilmu dia. Itu Bu ya. Ya. Itu kan ini ngejeknya. Ya. Dicatat muridnya. Kan awak tanya kemarin, "Cendah apa buya kau mengaji?" Tak ada berkata kitab dah merokok ni. Itu mengeceknya keluar hadis semuanya. Iya, betul. Itu lepelnya. Jadi buku. Jadi kadang-kadang itulah semakin kita baca ya, semakin nampak kebesarannya Rabbani gitu. Sikit lagi ya. Itu adalah rahasia. Rahasia ini kan bagi orang yang bisa baca. Orang yang bisa baca. Ustaz yang ilmu yang gerak itu tuh di mana dia? Di halaman berapa tuh ya? Sekitar pokoknya setelah lewat ilmu firasat tuh, Bu. Ada yang bawa kitabnya? Tajal muluk itu. Yang Muhammad Soleh. Cuma ada Ustaz singgung kemarin seketek. Oh gitu. Kami ada tanya kejadian dulu tuh. Belum dikirim di grup ya? Berarti di grup yang di sebelah mungkin ya? Tengok di sini kok tak ada. Nantilah. Tajal muluk. Tidak ada Ustaz. Nanti kita kalau ada waktu minggu depan kita coba itu lagi ya sedikit ya. Di situ Bu, kalau masuk ke tajal muluk itu bukan saja ilmu itu, tapi etnobotani, etnobiologi, etnomedisin. Berarti pengobatan cara Melayu ada di situ. Ya. Bagaimana menggunakan daun
sirih jadi obat apa saja, ya. Kunyit jadi apa saja, ya. Atau etnobiologinya, etnomedisinya, pengobatannya ada di situ, Bu. Etnobiologi, etnobotani ada di situ, ada. Itu dia. Jadi pengobatan itulah banyak, Bu, pengobatan Melayu itu. Jadi hebat orang dulu ya, dituliskannya ceritanya. Kalau yang di Ki Angkusin kemarin obat sopak sama bontannya. Bontan. Ndak akan beranak juga gitu ya. Nah. Ya. Kita lagi ngomong-ngomong cicak kata nenek-nenek. Sekarang kalau kita bilang betul kan cicak? Tahyul kata orang. Iya. Ndak bisa disalahkan dah, Bunda. Siapa yang bisa menyalahkan kalau anak TK tu, kita cerita di level anak TK ya. Tadi kambing ni dia langsung siap melahirkan, langsung berkelari-lari dia. Ngomongnya apa? Itu kambing ajaib nih. Simpel sih jawabannya. Tapi kalau masuk level ini, melihat kebesaran Allah, kita tidak ini tidak bukan ajaib, tapi nampak kebesaran Allah. Ada bilang anak SMP gitu juga. Jadi tidak ada yang salah, sesuai tingkatnya. Jadi mau dia bilang tahayul, ini tidak ada masalah. Ini itu baru ilmu, cuma ada lagi, tidak bisa dipaksakan. Makanya hidayah tu payah dapat hidayah. Ada dulu kasus Cikemat, ingat Bu Cikemat ni? Cikemat, Cino ketek mata. Jadi ustazah tu, Bunda, dia kenalan, tapi dia masih belum Islam. Itu dibilang oleh ayahnya, sebanyak ni laki-laki di dunia ni, tak ada yang ganteng, banyak ya. Itu makanya ada dendangnya, Bu. Apa dendangnya, Bu? Di mana buayan terhenti, di situ tangis terdiam. Di mana pautan hati, di situ sengsaranya badan. Kan gitu, Bu? Sebanyak ni laki-laki, kenapa kamu ingin suka dengan wanita laki-laki itu? Cina tu, dia tidak Islam. Situ senang hati. Dia ingin hidayah bisa dibeli. Lalu apa? Laki-laki ini karena cinta, dia berani potong cintanya. Bagaimana potong cinta? Sunat. Datang ke Indonesia, dia mencinta, potong. Begitu dia udah Islam, nikah, maksudnya supaya dapat ladang amal, Bu. Dia anggap hidayah mudah. Jadi setiap hari dia ajar suaminya ngaji, ajar sholat. Tak kasih keri dapat, Bu. Betul. Akhirnya dibeli tahun-tahun 2000-an itu, ya, 99 2000 tuh, itu kan ada orang jual kaset, Bu. Kaset 1 koper 2 jutaan. Kaset belajar ngaji, kaset belajar sholat. Jadi karena ustazah ini tiap malam tuh pergi ceramah, sholatlah suaminya dengan kaset. Takbir, mulai berdiri, baca nih. Baru rakaat kedua, mati lampu. Dia sedang rukuk. Mati lampu setengah jam. Antum sakit pinggang rukuk setengah jam. Dia sedang rukuk, belum ada instruksi. Begitu hidup lampu, waktu isya selesai. Pulang. Dia belum selesai maghribnya, kena mati lampu. Begitu pulang, Assalamualaikum, tu tak dijawab salamnya. Apa masalah? Sampai diurut-urut, sakit pinggang ni. Besok nak solat lagi pakai. Itu dia, Bu. Akhirnya apa? Karena dia ustazah, dia bilang hadis, innamal ju'ilul imam liyutammi fa iza kabbara fakabbir iza waqra'an situ tu. Jadi gini aja, Bang, besok dalam Islam tu apabila imam rukuk, apabila berdiri, apabila imam baca ayat kamu diam aja. Apa dia buat imam? Ikut aja. Sama dengan imam. Pas Jumat, kalau kita mu'alaf baru masuk Islam dah, Bu, tu tak berani duduk sana dah. Tu sini.
2, 3 terakhir. 3 terakhir ni potong ampek banyak tu, Bu. Satu tu potong ampeknya. Anak SMA, anak SMP. Tahulah kawan, iko baru kan. Begitu sujud, dijantik kawan kan darput tuknya. Apa dia buat orang, buatlah dijantik lah punya kawan. Coba, Bu. Kan salah, Bu. Akhirnya apa? Siap solat, benjol. Kerana dianggap buat gaduh. Apa sampai di rumah? Bernyanyi dia. Si Cik Ahmad tadi. Yang pulangkan saja. Itu lagunya lagi. Dianggap hidayah yang gampang, payah, Bu. Payah hidayah tu. Tak bisa dibeli. Itu dia. Akhirnya ya pulang, berpisah. Itu. Makanya perlu dalam Islam tu, kalau ndak cantik, ganteng, ndak berharta, ndak terhormat, tadi kena agama dapat insya-Allah. Payah, Bu. Nah, bersyukurlah kita dapat menantu akidah ya. Ini ndak di dalam tu mau 5 agama tu kacau lah. Ini contoh ya. Lanjut. Sampai pula ke Cik Ahmad ceritanya. Allah Karim. Masuk lagi sikit ya. Adapun Iflahu itu bernama jantung Rabbani. Jantung Rabbani.